Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ke-8 saya akan menjelaskan tentang PPh atas penghasilan tertentu. Yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia diatur berupa Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito, dari tabungan serta diskonto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Jadi rumus PPh final 20% dikali bruto. Sedangkan wajib pajak luar negeri selain berbentuk usaha tetap, besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. Selanjutnya ada pajak penghasilan atas hadiah undian. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun potongan atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Jadi rumusnya PPh final sama dengan 25% dikali bruto. Contohnya, PT Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Dipta adalah 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penghasilan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis. Maksudnya di sini itu yang sejenis mengalihkan hak atas tanah dan bangunan wajib membayar PPh final 50% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai tertinggi antara lain berdasarkan akta jual beli pengalihan dan NJOP tanah dan bangunan sesuai dengan SPPT PBB. Yang kedua yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Maksudnya di sini yaitu apabila kita melakukan pengalihan atas tanah dan bangunan yang jumlahnya brutonya kurang dari 60 juta, maka penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutang yang bersifat final 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Wajib kita bayar sendiri oleh wajib pajak dengan surat setoran pajak final yang sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga, atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang keempat, atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokok. Maksudnya di sini itu kita melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Pengenaan pajak itu ditentukan oleh pasal 16 ayat 1, pasal 17 Undang-Undang PPh. Selanjutnya tentang persewaan tanah dan bangunan. Dasar hukum persewaan tanah dan bangunan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tanggal 8 April 1996 dan IMK nomornya 394 KMK 004 196
tanggal 5 Juni yang mengatur masalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan. Tarif pajaknya yang pertama, besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan bersifat final. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002. Yang kedua, dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002. Yang ketiga, dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah April 2002. Yang keempat, kontrak atau perjanjian yang ditandatangani dan pelaksananya setelah bulan April. Yang keempat, transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Saham merupakan satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan suatu perusahaan. Dengan membeli saham, Anda telah mempunyai hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Yang pertama, pengenaan PPh atas penjualan saham. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dilakukan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang. Yang kedua, besaran PPh final terutang untuk saham pendiri. Selain dikenakan 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Selanjutnya ada jasa konstruksi dan konsultasi. Jasa konstruksi adalah pajak penghasilan atas usaha di bidang konstruksi. PPh jasa konstruksi memiliki tarif bervariasi tergantung pada kualifikasi usaha. Tarif PPh jasa konstruksi 20% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa selain penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam poin A dan B. Yang keempat, untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Yang 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran pertemuan ke-8 ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.